Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Minggu GBS Damai Sejahtera. Hari ini Tante Riri akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk kelas Samuel, Daud, dan juga kelas Yeremia. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini Tante Riri badannya sudah terasa sehat. Kemarin badannya agak sakit sedikit pinggangnya, tapi puji Tuhan tadi malam bisa tidur nyenyak. Begitu pagi ini badannya sudah sehat. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan anak-anak? Sudah ya? Sudah mandi? Sudah rapi? Sudah sarapan? Sudah makan kan? Sudah minum susu? Ya, soalnya kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa konsentrasi, bisa mendengarkan dengan baik, badan kita perlu dikasih makan dulu, karena kita mau memberi makan hati kita dengan firman Tuhan. Sudah siap anak-anak? Ayo, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Anak-anak bisa? Ayo kita tirukan sama-sama ya. Firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Ayo, kalau anak-anak sudah siap, mari kita dengarkan ceritanya. Pada saat itu, Yesus sedang di bait Allah. Bait Allah itu seperti gereja kalau sekarang ya. Waktu itu orang-orang datang untuk menyembah Tuhan, itu di bait Allah. Panggilannya bait Allah. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Tuhan Yesus mengangkat kepalanya melihat ke depan, ia melihat orang-orang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Anak-anak pernah memberikan persembahan? Kalau yang anak-anak TK Kristen Sejahtera, setiap bulan pasti memberikan persembahan ya. Kalau kita beribadah bersama di sekolah, pasti dikasih amplop sama guru-guru ya. Itu untuk diisi dengan persembahan. Waktu dulu kita masih ke gereja, kita juga memberikan persembahan. Kalau sekarang anak-anak mau memberikan persembahan bisa setiap hari Sabtu dan Minggu pagi juga bisa untuk datang ke gereja untuk memasukkan persembahan di gereja. Nanti tinggal ditulis persembahan sekolah minggu. Nah, seperti itu. Tapi hari ini ceritanya tentang orang-orang yang sudah besar. Waktu itu Yesus melihat bahwa ada orang-orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Yesus melihat bahwa waktu itu orang-orang yang kaya, yang uangnya ada banyak, yang bajunya bagus, mereka pakai perhiasan, mempersembahkan banyak. Ciling. Wah, petinya bunyinya banyak. Tapi selain orang-orang kaya, ada juga satu janda miskin. Anak-anak tahu janda? Janda itu untuk perempuan yang sudah menikah, tapi suaminya sudah tidak ada. Pertamanya dia menikah, tapi mungkin suaminya meninggal. Akhirnya tinggal yang perempuan ini sendiri. Itu yang disebut dengan janda. Waktu itu perempuan itu harus dilindungi sama seorang laki-laki untuk yang bekerja di ladang, untuk yang menjaga. Tapi kalau sudah menjadi seorang janda, itu biasanya posisinya itu lemah, sudah tidak bisa cari uang, nggak kayak sekarang ya, mama bisa kerja. Kalau dulu itu perempuan-perempuan jarang yang bekerja, karena dulu itu pekerjaannya biasanya lebih berat, badannya harus kuat, angkat-angkat. Itu namanya bekerja. Nah, ini janda ini miskin. Dia kan susah ya. Susah cari uang waktu itu untuk seorang janda. Janda miskin ini cuma memasukkan 2 peser. 2 peser. 2 koin. Itu lihat di gambarnya itu ya. Ada 2 koin. Celing. Sudah selesai. Yesus yang melihat itu berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Karena mereka yang kaya tadi, yang baju-bajunya bagus, yang uangnya ada banyak, memberi dari kelimpahannya. Mereka itu memberi, mereka hartanya ada banyak, jadi mereka yang ngasihnya juga ciling gitu. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Janda ini kan miskin, pasti uangnya sedikit ya, tapi dia juga memberikan persembahan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Nah, itu kata Tuhan, 2 koin tadi itu bisa-bisa buat dia makan beberapa hari. Hebat ya, Tuhan bisa tahu kalau gimana janda ini miskin, tapi dia memberikan 2 koin yang banyak untuk janda ini. Sedangkan orang-orang kaya itu memberikan banyak, tapi hartanya ada lebih banyak lagi. Kan jadi bingung ya? Iya ya. Tapi kan aneh. Kenapa kok yang koinnya ada banyak tadi? Itu kok bisa dihitungnya lebih banyak daripada yang cuma celing, celing. Wah, ini Tuhan Yesus ini ngitungnya gimana sih? Kan jelas-jelas kalau lebih banyak itu berarti lebih banyak. Kalau lebih sedikit cuma 2, 1, 2, sudah. Tapi kenapa kok menurut Tuhan itu yang lebih banyak, ya kok bisa yang lebih berarti buat Tuhan Yesus? Kenapa yang 2 ini, yang 2 koin kecil ini tadi? Kenapa ya? Ternyata Tuhan melihat persembahan itu dari ketulusan hati dan rasa syukur kita. Kalau waktu zaman Tuhan Yesus di cerita ini, pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang berdoa itu untuk dilihat orang, berdoa keras-keras, Tuhan, wah, itu untuk dilihat orang. Dan sama, waktu itu Tuhan juga mengomentari untuk orang-orang yang memberikan persembahan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Kalau kita memberikan persembahan, bukan, kita memberi persembahan itu karena ketulusan hati dan rasa syukur kita. Kalau hatinya nggak tulus, pasti ngasih persembahannya. Ini loh, aku ini loh, ngasih persembahan ini loh. Aku nih sudah ngasih persembahan banyak. Mestinya ini loh, wah, orang-orang itu tahu. Kalau aku tuh, wah, yang zaman dulu itu gitu, aku nih ngasih persembahan ini loh, supaya semua orang tahu. Ini peti persembahannya bunyinya nyaring, ciling, 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 ciling. Orang-orang pada noleh, wah, kelihatan kalau uangku ada banyak. Gitu ya. Tapi Tuhan tidak melihat itu saja. Tuhan tidak hanya melihat persembahan kita. Tuhan itu tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu kita sungguh-sungguh memberi atau kita memberi untuk menerima perhatian, untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan itu tahu ketulusan hati kita. Kita itu memberikan persembahan karena kita merasa bersyukur kalau Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Karena Tuhan sudah memberkati, kita memberikan persembahan. Dan kita yakin untuk besok-besok Tuhan pasti memberkati lagi. Tapi gimana Tante Riri? Ini gimana sih bisa bersyukur kalau kita ini di rumah terus? Nggak boleh keluar main-main. Suruh belajar terus. Pengennya marah-marah terus di rumah. Apa ini? Masa gini-gini terus? Katanya COVID ini, COVID itu. Kan tinggal cuci tangan, sudah beres. Nggak perlu pakai masker. Sumuk kalau pakai masker itu. Tunggu dulu. Ada. Kita jadi anak Tuhan itu jangan cuma melihat yang jelek-jelek aja. Hati-hati loh. Itu si iblis lagi bisikin. Iya ya, kamu ini kasihan ya. Nggak boleh keluar rumah. Kamu nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah. Ya kamu kasihan ya. Wah, kita harus singkirkan pikiran itu jauh-jauh. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Saya mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Kita membuka hati kita membuka mata kita bisa melihat berkat Tuhan itu selalu melimpah atas kita. Kita mendapatkan berkat kesehatan, badan kita sehat, bisa tidur nyenyak. Wah, itu berkat dari Tuhan. Tidak semua orang bisa tidur nyenyak. Kita bisa makan dan minum setiap hari. Iya, ada orang-orang yang tidak bisa makan dan minum setiap hari. Beberapa hari mereka mungkin kelaparan. Tapi puji Tuhan, kita bisa makan dan minum setiap hari ya. Kita bisa tetap belajar. Yang kakak-kakak kelas besar bisa tetap belajar. Meskipun kadang-kadang lewat handphone atau lewat laptopnya mama. Ya, puji Tuhan ya. Kalau waktu Tante Riri dulu kecil, nggak mungkin bisa. Yang namanya sekolah itu ya harus ke sekolah. Belajarnya di sekolah. Nggak ada ceritanya. Oh, belajarnya lewat telepon,
belajar lewat TV, dimarahin nanti. Waktu dulu Tante Riri kecil ya. Nah, dan yang terutama kita tetap bisa berdoa dan beribadah bersama sekolah minggu lewat YouTube ini. Selain lewat YouTube, Mama sama Papa juga mungkin bisa kontak-kontakan lewat ini HP, WhatsAppan sama gurunya. Kalau ada tugas-tugas yang dikasih, Papa sama Mama bisa tahu, anak-anak bisa tahu untuk kelas-kelas besar. Wah, ada banyak sekali berkat Tuhan yang kita terima setiap hari, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Badan kita sehat, ya kita bisa makan, kita bisa tetap belajar. Ada sekolah-sekolah lain yang masuk sekolah, tapi ternyata harus berhenti karena sekolahnya nggak bisa jalan terus, kan? Ternyata ada yang sakit, jadi harus berhenti dulu. Kita yang tetap di rumah, kita tetap sehat, kita harus bersyukur. Apalagi kita yang sudah jarang ketemu ini ya. Tante Riri sudah kangen ketemu anak-anak kelas Samuel, anak-anak kelas Daud. Kelas Samuel sudah naik kan, sekarang jadi kelas Daud ya. Tante Riri sudah kangen, sudah lama nggak ketemu. Kalaupun ketemu, Tante Riri nggak bisa gemes-gemes kayak dulu lagi. Karena sekarang kita masih belum boleh deket-deketan dulu. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus sabar. Tante Riri ketemu lewat YouTube ini sudah seneng kok ya. Kita bisa ibadah sama-sama ya. Ya, ini inti dari cerita firman Alkitab pada hari ini, bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita. Kita yang sudah diberkati, kita harus selalu bersyukur. Gimana cara kita menunjukkan kepada Tuhan kalau kita bersyukur? Kita menunjukkannya dengan memberikan persembahan dengan segenap hati. Bukan memberikan persembahan dengan bukan. Kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati. Kita memberikan persembahan dengan tulus karena kita diberkati. Terima kasih Tuhan, ini bagian persembahan yang sudah disiapkan khusus untuk dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya persembahan yang sejati. Oh, tapi Tante Riri, cuma sedikit. Kok enggak apa-apa? Tuhan melihat, meskipun kita masih bisa memberikan cuma sedikit, tapi Tuhan juga melihat hati kita. Persembahan bentuknya bukan cuma berupa uang persembahan di gereja. Kalau persembahan cuma sedikit, kita juga bisa memberikan persembahan yang lain. Seperti nanti kan mau Natalan ya, kan ada tampilan gerak dan lagunya. Nah, itu anak-anak juga bisa. Tapi aku cuma bisa narinya sedikit. Aku nggak tahu pintar, nanti aku malu. Oh, nggak apa-apa. Kita berdoa, Tuhan, aku mau memberikan persembahan yang paling baik. Tuhan tahu, aku nggak terlalu pintar nari. Tuhan tolong berikan saya keberanian supaya bisa melakukan semua gerakan dengan betul. Ada macam-macam. Tuhan itu melihat persembahan dari hati. Mungkin buat orang-orang lain gerakan kita nggak sama, tapi Tuhan mengerti kalau maksud kita itu gerakannya sama seperti contohnya. Nggak apa-apa, karena anak-anak memberikan persembahan gerak dan lagu itu bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu contohnya aja. Ada banyak contoh-contohnya ya anak-anak ya. Ayo, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengingatkan kami semua untuk selalu memberi persembahan yang terbaik. Buka mata hati kami Tuhan, untuk terus dan selalu bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Berikan kami hikmat dan keberanian dan talenta agar kami bisa membawa persembahan yang terbaik melalui sekolah minggu GBIS Damai Sejahtera ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa secara khusus untuk Tuhan memberkati semua persiapan untuk ibadah Natal sekolah minggu pada tanggal 25 nanti. Tuhan, berikan kami sukacita dan semangat ya Tuhan dalam menyambut peringatan hari kelahiran Yesus nanti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan anak-anak ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dah.